Ribuan karyawan pabrik tekstil Sritex mulai Jumat 28 Februari tak lagi bekerja setelah perusahaan itu dinyatakan pilot. Sritex tutup permanen. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kami, kelompok 16 Manajemen Konflik. Saya Arifin Jati. Saya Atika Setia. Saya Anita Indana. Hari ini kami bakal bahas salah satu konflik yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan media Indonesia. Apa sih kasus yang tersebut? Yaitu kasus dari pilot dari perusahaan PT Sritex. Siapa yang tidak kenal PT Sritex? Salah satu perusahaan dengan perusahaan konveksi terbesar di Indonesia. Selain itu mereka juga penghasil tekstil terbaik di Indonesia. Nah, jadi apa nih Kak yang bakal kita bahas hari ini? Jadi kita itu akan ngomongin penyebabnya. Jadi penyebab dari Pilotnya PT Sritex itu sendiri itu dikarenakan sebelumnya itu memang sudah muncul utang sebesar 350 juta dolar Amerika Serikat. Dan dari situ mulailah para kreditur ini tuh mengajukan permohonan KPKU atau alias penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, akhirnya singkatnya resmi di tahun 2021 itu mereka kena PKPU dan total utang keseluruhannya itu sebesar 12,9 triliun. Gede banget kan? Makanya parah sih. Terus sebenarnya mereka itu udah mencoba negosiasi dan di tahun 2022 itu sempat ada kesepakatan damai nih dengan para kreditur. Tapi sayangnya pihak dari Sritex sendiri itu gagal untuk memenuhi kriteria dari perjanjian tersebut dan akhirnya keputusan pilot itu resmi dinyatakan keluar tahun ini. Ya. Nah, yang bikinnya sedih lagi itu tampaknya bakal ke karyawan. Sritex sendiri punya kurang lebih 50.000 pekerja dan mereka terancam kehilangan pekerjaannya. Gak heran sih kalau misal serikat pekerja langsung minta bantuan dari pemerintah untuk turun tangan. Bahkan ada desakan supaya pemerintah ngasih bailout atau bantuan supaya perusahaan ini bisa tetap berjalan. Nah, jangan lupa juga nih, dari sebuah perusahaan itu mengalami krisis, seharusnya itu harus sudah ada strategi seperti negosiasi dan mediasi, atau juga bisa adanya skema seperti PHK bertahap, kompensasi yang lebih adil, atau juga seperti relokasi pekerja ke industri yang lain. Betul, setuju. Dan dari sisi manajemen konflik itu sebenarnya ada beberapa strategi yang bisa dipakai. Contohnya kompetisi, kompromi, kolaborasi, penghindaran ataupun akomodasi. Tapi awalnya itu PT Sritex itu sebenarnya sudah memakai strategi kompromi dengan kreditur lewat perjanjian damai. Tapi karena gagal memenuhi kriteria perjanjian tersebut, maka konflik itu berlanjut dan berujung kepada kebangkrutan. Nah, kalau dari sisi karyawan sendiri, konflik ini muncul juga karena kurangnya transparansi dari manajemen Sritex sendiri. Banyak pekerja yang nggak tahu bagaimana kondisi keuangan perusahaan sebenarnya. Kalau di teori manajemen sumber daya manusia sendiri, kita belajar soal konflik peran dan juga konflik informasi. Belum lagi nih, nilai tukar mata uang itu lagi naik turun atau kurang stabil. Jadi bahan baku tekstilnya tuh masih diimpor. Jadi PT Sritex ini sendiri itu makin kesulitan untuk bayar utangnya. Sebenarnya sebelum akhirnya itu pilot ya, Sritex itu sempat ada ekspansi besar-besaran. Sayangnya ekspansi ini dibiayai utang yang cukup besar. Jadi pas ekonomi makin berat nih, mereka malah makin kesulitan untuk membayar pinjaman-pinjaman tersebut. Ini tuh juga bisa dibilang sebagai manajemen konflik keputusan manajerial, di mana manajemen mengambil keputusan ekspansi tanpa perhitungan resiko yang matang. Betul banget itu. Ini jadi pelajaran penting buat perusahaan lain kalau mau melakukan ekspansi bisnis. Nah, ketika kita melakukan ekspansi bisnis, kita tuh harus benar-benar memperhitungkan resikonya. Apa resiko yang bakal terjadi kalau keputusan atau kebijakan itu sudah diambil sama perusahaan. Jangan sampai ketika nanti perusahaan itu sudah melakukan ekspansi bisnis, mereka malah terjebak utang besar dan akhirnya bangkrut atau pailit. Bener banget. Apalagi kalau sekarang ini tuh kita bisa rubah brand suatu tekstil itu menjadi fokusnya itu ke sustainability. Jadi perusahaan tekstil di Indonesia itu juga mulai sekarang bisa dipikirkan lagi supaya produksinya itu diganti ke lebih yang ramah lingkungan dan pakai bahan-bahan yang eco-friendly. Kalau menurut beberapa analisis nih, pemerintah itu harus mulai kasih intensif buat industri tekstil dalam negeri.
Misalnya subsidi buat bahan baku lokal ataupun pinjaman dengan bunga rendah. Ini penting supaya industri kita itu bisa tetap berjalan dan juga bisa bersaing dengan produk impor lainnya. Nah, betul sih. Tapi kalau insentif doang kayaknya masih belum cukup. Tapi untuk industri tekstil sekarang seperti yang kita ketahui bahwa industri tekstil global itu juga semulai berubah-ubah karena juga menyesuaikan dengan harga pasar dunia. Nah, untuk itu perusahaan tekstil harus condong juga ke arah teknologi, produksi yang juga ramah lingkungan. Karena itu inovasi dari perusahaan juga sangat-sangat penting dan sangat diperlukan, terkhususnya oleh manajemen perusahaan tersebut. Jadi biar pabrik-pabrik di Indonesia ataupun pabrik tekstil lainnya itu bisa beradaptasi dan terus berinovasi dan tidak tertinggal oleh zaman. Iya bener banget itu, jangan sampai nih seperti mereka yang kehilangan pekerjaannya tanpa adanya solusi. Nah kalau misalkan perusahaan lain yang juga mengalami kesulitan yang serupa, mungkin mereka harus lebih siap untuk menghadapi manajemen konflik di kemudian hari. Nah, jadi kesimpulannya konflik di Siritex ini bisa kita lihat dari berbagai sudut nih. Dari konflik keuangan, konflik kepentingan, konflik struktural, dan juga konflik tenaga kerja. Ini bisa jadi pelajaran buat perusahaan dan juga industri lainnya supaya lebih siap untuk menghadapi krisis yang akan datang nanti. Ya, betul sih Kak. Habis itu di Sritex sendiri mungkin ada alternatif ya. Kita mungkin berkaca dari beberapa referensi. PT Sritex sendiri sebenarnya untuk mengurangi pay tersebut, mereka bisa melakukan alternatif yaitu dengan merger dengan perusahaan lain. Selain bisa mengalokasikan tenaga kerjanya ke perusahaan tersebut, utang-utang dari PT Sritex itu kurang lebih bisa terminimalisir lah, walaupun masih ada seberapa. Tentunya alokasi itu harus benar-benar dipikirkan lagi oleh manajemen agar tidak menghilangkan mata pencarian dari para pekerja. Gitu sih, Pak. Supaya nggak ada yang PHK kan. Nah, betul banget itu. Nah, tentunya kita tunggulah harapan terbaik untuk PT Sritex, tapi bukan cuma PT Sritex saja, tapi untuk industri yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Oke, sekian bahasan kita kali ini. Mungkin kalian bisa mengambil pelajaran atau manfaat dari kasus PT Sritex ini. Terima kasih semuanya. Ya, kan? Sampai jumpa di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih. Udah.